Kementan dan Bappenas perkuat penyerapan telur peternak di Magetan. Peternak tolak investor asing masuk industri telur. Industri pertanian pamer teknologi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kementan gandeng industri pakan juga pasokan dan harga demi lindungi peternak. Pemirsa, itulah ringkasan berita hari ini. Kami sampaikan berita selengkapnya. Berita pertama dari Jakarta, Antara memberitakan Kementerian Pertanian atau Kementan bersama Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur. Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Demikian kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam keterangan di Jakarta pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan secara hybrid bersama Kementan, Bappenas, Asosiasi Perunggasan Peternak dan Pelaku Usaha. Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu percepatan penyerapan, distribusi, serta penguatan konsumsi terus didorong guna menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional. Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah acuan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dari Jakarta, CNBC Indonesia memberitakan peternak unggas rakyat menyoroti persoalan data produksi dan masuknya investor besar ke industri peternakan nasional. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan usaha di tengah tekanan harga telur yang terus jatuh di tingkat peternak. Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Astuti mengatakan, persoalan utama industri unggas bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut keterbukaan data populasi dan distribusi bibit ayam atau DOC. Karenanya pemerintah perlu membuka data produksi secara transparan agar pelaku usaha mengetahui kondisi real pasar. Kami mohon agar ada open data GPS dan distribusi DOC. Karena apa? Ini sangat mengakar sekali masalahnya, ujar Yesi dalam format Agrimat di Nice Peak 2 Jumat 8 Mei 2026. Penanganan harga jatuh akan berbeda apabila penyebabnya benar-benar karena kelebihan populasi ayam. Namun selama data produksi tidak terbuka, peternak kesulitan membaca kondisi pasar. Kondisi itu dinilai membingungkan bagi peternak rakyat. Berita selanjutnya dari Tangerang, Jawa Barat, Metro TV memberitakan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 282 merek industri pertanian dan perikanan dari dalam maupun luar negeri unjuk teknologi dalam pameran International Indonesia Seafood and Meat Expo atau IISM dan Indonesia Cold Chain Expo 2026 di PIK 2 Kabupaten Tangerang. Pameran yang berlangsung pada 6-9 Mei 2026 di Nice Nusantara International Convention and Exhibition itu menghadirkan berbagai inovasi teknologi pertanian, perikanan, rantai pendingin hingga sistem logistik pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, kita di sini sifatnya adalah mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya dari sisi untuk update teknologi dari para eksibitor ataupun peserta pameran. Demikian kata Project Manager Wahana Kemalan Niaga Makmur, Nelly di lokasi, Kamis 7 Mei 2026. Menurut Nelly, ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga bagaimana teknologi mendukung proses pertanian dan distribusi pangan agar tetap terjaga kualitasnya hingga sampai ke masyarakat. Nah, itu yang kita hadirkan di sini, jadi kaitannya ketahanan pangan. Mulai dari hulu sampai hilir, itu membutuhkan support teknologi
yang bisa mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir kita memberitakan dari Jakarta bahwa Kementerian Pertanian bergerak cepat memperkuat stabilisasi harga pangan ternak nasional di tengah fluktuasi harga telur yang terjadi di sejumlah sentra produksi termasuk di Magetan, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan agar peternak rakyat tetap mampu bertahan dan produksi nasional tidak terganggu. Pemerintah menilai stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur. Ketika harga telur di tingkat peternak mengalami tekanan, biaya produksi harus dijaga agar tidak semakin membebani usaha peternak rakyat. Karena itu Kementerian Pertanian memperkuat koordinasi bersama industri pakan nasional, asosiasi dan seluruh pelaku usaha peternakan untuk menjaga pasokan bahan baku, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pakan. Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari mengatakan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional yaitu Andi Amran Sulaiman sangat jelas. Pemerintah harus hadir menjaga peternak rakyat dari hulu hingga hilir. Karena itu pemerintah bergerak cepat memperkuat koordinasi bersama industri pakan agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga sehingga peternak rakyat bisa tetap berusaha dengan baik, ujar Tri Melasari dalam rapat koordinasi harga pakan pada Jumat 8 Mei 2026. Pemirsa, itulah Agro News hari ini, sampai jumpa.